الحمد لله الذي جعلنا من القائمين وأفهمنا من علوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هدانا إلى طريق الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita semua masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bertemu dengan bulan Agustus, di mana di bulan Agustus ini, tepatnya 17 Agustus esok hari, bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kemerdekaan adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada negara kita. Karena dengan adanya kemerdekaan, kita masih bisa menghirup udara segar sampai saat ini. Andaikan saat ini belum merdeka, entah apakah kita masih hidup atau sudah mati, terkena lemparan granat atau tembakan para penjajah. Dengan adanya kemerdekaan ini pula, kita bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa ada rasa khawatir akan adanya bombardir pesawat dari penjajah. Dan dengan adanya kemerdekaan ini pula, kita bisa bercengkrama dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak yang kita cintai. Sungguh kemerdekaan adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita dan bangsa ini. Oleh karenanya, marilah kita isi kemerdekaan bangsa Indonesia ini untuk kemajuan bangsa Indonesia, agar anak cucu kita bisa menikmati kemerdekaan seperti yang kita rasakan. Di dalam ajaran Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini, supaya negara kita ini menjadi aman, damai dan tentram, dan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Walillahi akibatul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Kalimat kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, alladzina immakannahum fil ard, ini bisa berarti suatu bentuk kemerdekaan dari penjajahan. Maka ada 4 strategis yang harus dilakukan dalam mengisi kemerdekaan ini. Yang pertama adalah aqamus shalah, yaitu mendirikan sholat.
mendirikan sholat, yakni dalam rangka membangun moralitas dan akhlak yang mulia. Suatu bangsa atau institusi akan dapat langgeng, akan menjadi baik kalaulah di dalamnya diisi orang-orang yang berakhlakul karimah, mempunyai akhlak-akhlak yang baik. Akan tetapi suatu bangsa, negara atau institusi ketika di dalamnya diisi orang-orang yang berakhlak tidak baik, mempunyai akhlak tercela, tidak terpuji, maka tunggulah kehancuran suatu bangsa. Oleh karenanya Bung Karno pernah mengingatkan kepada kita dengan mengatakan, perjuanganku amatlah mudah karena hanya mengusir penjajah, akan tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena akan melawan bangsamu sendiri. Oleh karenanya, kalaulah negara kita atau institusi akan menjadi baik, haruslah diisi orang-orang yang berakhlakul karimah, yakni dengan melaksanakan sholat. Sholat adalah suatu tarbiyah. Setiap gerakan dan ucapan dalam sholat adalah tarbiyah atau pendidikan yang harus kita ambil, kemudian kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Itu yang akan membuat kita menjadi orang yang baik, mempunyai akhlakul karimah dalam hidup dan kehidupan kita. Kita bisa memetik satu tarbiyah dalam sholat, bahwa sholat, bilangan rakaat sholat ini sudah ditentukan oleh Allah. Ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, dan ada yang 4 rakaat. Bagi seorang muslim dan muslimah, ketika sedang melaksanakan sholat, tidak ada satupun yang berani untuk mengkorupsi bilangan rakaat sholat dengan sengaja. Kalaulah hal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak ada satupun yang berani untuk melakukan suatu tindakan korupsi. Inilah yang diinginkan di dalam Al-Quranul Karim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Dengan kata kunci, kalaulah tarbiyah pendidikan sholat tersebut diamalkan dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua, di dalam mengisi kemerdekaan adalah wa'atawu zakah, yaitu membayar zakat. Dalam konsep menunaikan zakat ini sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan kita orang-orang yang dermawan. Kalaulah kita ini menjadi orang yang dermawan, maka tidak ada satu tetangga yang merasa kesulitan. Kalaulah kita menjadi orang yang dermawan, maka tidak ada si fakir miskin yang setiap hari mengeluh kelaparan. Oleh karenanya ketika kita masih hidup di alam dunia ini, senanglah untuk berbagi, membantu orang lain, berinfak, beramal jariah, supaya kita menjadi orang-orang yang dermawan. Ketika kita ini mengeluarkan harta kita untuk membantu orang lain, untuk menyantuni orang lain, menyantuni orang-orang yang membutuhkan, jangan menganggap harta kita ini berkurang. Secara kasat mata memang berkurang, akan tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan lebih banyak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji di dalam Al-Quranul Karim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu, dan apa-apa yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Wallahu khairur razikin, dan dialah Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Dan ketika kita menginfakkan harta kita,
tidak menunggu harus kita menjadi orang yang kaya, karena belum tentu kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang kaya. Tapi kalaulah kita sudah menginfakkan harta kita, membantu orang lain, berbagi kepada orang lain, yang jelas kita sudah menjadi calon-calon orang kaya. Maka berusahalah untuk selalu menjadi orang-orang yang dermawan. As-sakhiyu qaribun minallah, karena orang dermawan akan dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, akan dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dia pun akan dekat dengan surga. Wa ba'idun minan nar, dan ia akan jauh dari neraka. Akan tetapi sebaliknya, kata Rasul, wal bakhilu, orang yang bakhil, orang yang enggak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, tidak senang berbagi kepada orang lain, ba'idu minallah, ia akan jauh dari Allah. Ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Ba'idu minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribun minan nar, dan dia akan dekat dengan neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah di dalam kita mengisi kemerdekaan ini adalah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, dalam konteks mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, dalam konteks jaminan kepastian dan penegakan hukum. Di dalam Islam telah mengajarkan bagaimana kita ini menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya, yakni dengan kekuasaan bagi orang-orang yang berkuasa. Fa illam yastati, jikalau tak mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, fa bilisanihi, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan lisannya, yaitu dengan menasihati bagi orang-orang yang mampu menasihati. Fa illam yastati, jikalau tak mampu biqalbihi, maka dengan pengingkaran hati. Wa huwa dhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Di dalam penegakan hukum ini pernah ditegaskan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh para sahabat untuk minta keringanan hukuman bagi seorang wanita bangsawan yang melakukan zina. Namun dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan para sahabat tersebut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketahuilah, penyebab kehancuran umat terdahulu adalah karena ketika orang kaya mencuri, maka hukum tidak ditegakkan dengan seberat-beratnya. Namun kalau yang mencuri itu rakyat kecil, seketika itu hukuman ditegakkan dengan seberat-beratnya. Ketahuilah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Oleh karenanya, pada hakikatnya orang sama di mata hukum. Hukum tidak bisa dibeli dan tidak bisa digadaikan. Kemudian yang keempat, di dalam mengisi kemerdekaan ini adalah walillahi aqibatul umur, yaitu mengembalikan urusan semuanya kepada Allah. Ketika usaha untuk membangun moralitas dan akhlakul karimah lewat pelaksanaan ibadah sholat dan menumbuhkan kepedulian sosial yang dibuktikan dengan mengeluarkan zakat, serta proses amar ma'ruf nahi mungkar sudah dijalankan dengan seimbang, maka selebihnya kita serahkan urusan kehidupan ini kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena dialah yang akan mengatur urusan seluruh manusia. Dan Allah pasti menepati janji-janjinya, yaitu akan menolong orang-orang yang mengikuti kehendaknya. Dengan semangat kemerdekaan ini, marilah kita mensyukuri kemerdekaan ini dengan mempertahankan keutuhan jati diri dan bangsa ini dengan nilai-nilai akhlak yang luhur dan nilai-nilai Islam yang tinggi. Hanya dengan itu kita bisa meraih kejayaan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kedamaian dan ketenangan kepada negara kita, yaitu menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.